Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai memahami KPK dan FPB dari bentuk aljabar. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Memahami KPK dan EPB dari bentuk aljabar. Jika sebelumnya sudah kita pelajari cara menentukan KPK dari bentuk aljabar, nah kali ini akan kita pelajari materi yang kedua, yaitu faktor persekutuan terbesar atau EPB dari bentuk aljabar. Nah, ada beberapa langkah dalam menentukan EPB atau faktor persekutuan terbesar dari dua atau lebih suatu bentuk aljabar, yaitu sebagai berikut. Nah, langkah yang pertama, faktorkan setiap bentuk aljabar. Nah, memfaktorkan di sini adalah mengubah ke bentuk perkalian bilangan prima dan variabel-variabelnya. Kemudian langkah yang kedua, pilihlah bilangan-bilangan dan variabel-variabel yang dimiliki oleh kedua atau lebih bentuk aljabar tersebut. Jika terdapat bilangan yang sama, maka pilihlah bilangan yang memiliki pangkat terendah. Nah, jika terdapat variabel yang sama, maka pilihlah variabel yang memiliki pangkat terendah. Terakhir, langkah yang ketiga, kalikan semua bilangan dan variabel berpangkat yang dipilih tersebut. Untuk lebih memahami lagi cara menentukan faktor persekutuan terbesar atau EPB dari suatu bentuk aljabar, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Tentukan EPB atau faktor persekutuan terbesar dari bentuk aljabar berikut. Nah, di sini terdapat soal A, B, dan C. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, yaitu akan kita tentukan EPB dari 48A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 5, dan 60A pangkat 2, B pangkat 5, C pangkat 4. Nah, langkah pertama akan kita faktorkan kedua bentuk aljabar ini dengan mengubahnya menjadi bentuk perkalian bilangan prima dan variabel-variabelnya. Nah, untuk bentuk aljabar yang pertama yaitu 48A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 5. Nah, bentuk aljabar ini terdapat koefisien 48 dan variabel yang terdiri dari variabel A, B, dan C. Maka, untuk koefisiennya yaitu 48 akan kita nyatakan dalam bentuk perkalian bilangan prima dengan cara menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, berdasarkan pohon faktor ini, maka faktor prima dari 48 ini adalah 2, 2, 2, 2, dan 3. Sehingga untuk koefisien 48 ini dapat kita nyatakan dalam bentuk perkalian bilangan prima, yaitu 2 pangkat 4 dikali 3. Selanjutnya dikali A pangkat 2, kemudian dikali dengan B pangkat 3, terakhir dikali dengan C pangkat 5. Sehingga faktor dari 48A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 5 adalah 2 pangkat 4 dikali 3 dikali A pangkat 2 dikali B pangkat 3 dikali C pangkat 5. Nah, berikutnya bentuk aljabar yang kedua yaitu 60A pangkat 2, B pangkat 5,
C pangkat 4. Nah, pada bentuk aljabar ini terdapat koefisien 60 dan variabel yang terdiri dari variabel A, B, dan C. Maka, untuk koefisien yaitu 60 akan kita nyatakan dalam bentuk perkalian bilangan prima dengan menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, berdasarkan pohon faktor ini, maka faktor prima dari 60 ini adalah 2, 2, 3, dan 5. Sehingga untuk koefisien 60 ini dapat kita nyatakan dalam bentuk perkalian bilangan prima, yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Selanjutnya dikali dengan A pangkat 2, kemudian dikali dengan B pangkat 5, terakhir dikali dengan C pangkat 4. Sehingga didapat faktor dari 60A pangkat 2, B pangkat 5, C pangkat 4 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 dikali A pangkat 2 dikali B pangkat 5 dikali C pangkat 4. Nah, selanjutnya langkah yang kedua yaitu akan kita pilih bilangan-bilangan yang sama dan variabel pembentuk dari kedua bentuk aljabar ini. Nah, untuk bilangan-bilangan yang sama dari kedua bentuk aljabar ini adalah sebagai berikut. Di sini terdapat bilangan 2 dengan pangkat 4, yaitu 2 pangkat 4, dan bilangan 2 dengan pangkat 2, yaitu 2 pangkat 2. Maka kita pilih bilangan 2 dengan pangkat terendah, yaitu 2 pangkat 2. Nah, berikutnya juga terdapat bilangan 3. Maka kita tuliskan di sini dikali 3. Nah, untuk variabel-variabelnya itu adalah sebagai berikut. Nah, di sini sama-sama terdapat variabel A dengan pangkat 2, yaitu A pangkat 2. Sehingga kita tuliskan di sini dikali A pangkat 2. Berikutnya, terdapat variabel B dengan pangkat 3, yaitu B pangkat 3, dan variabel B dengan pangkat 5, yaitu B pangkat 5. Maka kita pilih variabel B dengan pangkat terendah, yaitu B pangkat 3. Maka kita tuliskan di sini dikali B pangkat 3. Nah, terakhir di sini terdapat variabel C dengan pangkat 5, yaitu C pangkat 5, dan variabel C dengan pangkat 4, yaitu C pangkat 4. Maka kita pilih variabel C dengan pangkat terendah, yaitu C pangkat 4. Maka kita tuliskan di sini dikali C pangkat 4. Nah, terakhir langkah yang ketiga. Kita kalikan semua bilangan-bilangan dan variabel-variabel berpangkat ini. Nah, hasil dari 2 pangkat 2 ini sama dengan 4. Kemudian dikali dengan 3, kemudian dikali dengan A pangkat 2, kemudian dikali dengan B pangkat 3, kemudian dikali dengan C pangkat 4. Berikutnya, hasil dari 4 dikali 3 itu sama dengan 12. Kemudian dikali A pangkat 2, kemudian dikali B pangkat 3, kemudian dikali dengan C pangkat 4. Hasilnya adalah 12A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 4. Jadi, EPB dari 48A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 5, dan 60A pangkat 2, B pangkat 5, C pangkat 4 adalah 12A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 4. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya bagian yang B, yaitu akan kita cari EPB dari 90X pangkat 3, Y pangkat 4, Z pangkat 2, kemudian
75x pangkat 2 Y pangkat 2 Z pangkat 6, dan 135x pangkat 8 Y Z pangkat 4. Nah, langkah pertama akan kita faktorkan ketiga bentuk aljabar ini menjadi perkalian bilangan prima dan variabel-variabelnya. Nah, untuk bentuk aljabar yang pertama yaitu 90x pangkat 3 Y pangkat 4 Z pangkat 2. Nah, pada bentuk aljabar ini terdapat koefisien 90 dan variabel yang terdiri dari variabel X, Y, dan Z. Maka, untuk koefisien 90 ini akan kita nyatakan menjadi perkalian bilangan prima dengan menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, berdasarkan pohon faktor ini, maka faktor-faktor prima dari 90 ini adalah 2, 3, 3, dan 5. Sehingga untuk koefisien 90 ini dapat kita nyatakan menjadi perkalian bilangan prima, yaitu 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Kemudian dikali dengan X pangkat 3, kemudian dikali dengan Y pangkat 4, terakhir dikali dengan Z pangkat 2. Sehingga faktor dari 90x pangkat 3 Y pangkat 4 Z pangkat 2 adalah 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali X pangkat 3 dikali Y pangkat 4 dikali Z pangkat 2. Berikutnya bentuk aljabar yang kedua, yaitu 75x pangkat 2 Y pangkat 2 Z pangkat 6. Nah, pada bentuk aljabar ini terdapat koefisien 75 dan variabel-variabel yang terdiri dari variabel X, Y, dan Z. Maka, untuk koefisien 75 ini akan kita nyatakan ke dalam bentuk perkalian bilangan prima dengan menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, berdasarkan pohon faktor ini, maka faktor-faktor prima dari 75 ini adalah 3, 5, dan 5. Sehingga untuk koefisien 75 ini kita nyatakan menjadi perkalian bilangan prima, yaitu 3 dikali 5 pangkat 2. Kemudian dikali dengan X pangkat 2, kemudian dikali dengan Y pangkat 2, terakhir dikali dengan Z pangkat 6. Sehingga faktor dari 75x pangkat 2 Y pangkat 2 Z pangkat 6 adalah 3 dikali 5 pangkat 2 dikali X pangkat 2 dikali Y pangkat 2 dikali Z pangkat 6. Nah, terakhir bentuk aljabar yang ketiga yaitu 135x pangkat 8 Y Z pangkat 4. Nah, pada bentuk aljabar ini terdapat koefisien 135 dan variabel-variabel yang terdiri dari variabel X, Y, dan Z. Maka, untuk koefisien 135 ini akan kita nyatakan ke dalam bentuk perkalian bilangan prima dengan menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, berdasarkan pohon faktor ini, maka faktor-faktor prima dari 135 ini adalah 3, 3, 3, dan 5. Sehingga untuk koefisien 135 ini dapat kita nyatakan menjadi perkalian bilangan prima, yaitu 3 pangkat 3 dikali 5. Kemudian dikali dengan X pangkat 8, kemudian dikali dengan Y, terakhir dikali dengan Z pangkat 4. Sehingga faktor dari 135X pangkat 8 Y Z pangkat 4 adalah 3 pangkat 3 dikali 5 dikali X pangkat 8 dikali Y dikali Z pangkat 4. Nah, berikutnya langkah yang kedua. Akan kita pilih bilangan-bilangan yang sama dan variabel-variabel pembentuk ketiga bentuk aljabar ini. Adapun bilangan-bilangan yang sama
Yang membentuk ketiga bentuk aljabar ini adalah sebagai berikut. Nah, dari ketiga bentuk aljabar ini sama-sama memuat faktor prima 3 dengan pangkat berbeda, yaitu terdapat bilangan 3 dengan pangkat 1, yaitu 3. Kemudian terdapat bilangan 3 dengan pangkat 2, yaitu 3 pangkat 2. Dan terdapat bilangan 3 dengan pangkat 3, yaitu 3 pangkat 3. Maka kita pilih bilangan 3 dengan pangkat terendah, yaitu 3. Berikutnya, pada ketiga bentuk aljabar ini juga terdapat faktor prima 5 dengan pangkat yang berbeda, yaitu bilangan 5 dengan pangkat 1, yaitu 5, dan bilangan 5 dengan pangkat 2, yaitu 5 pangkat 2. Maka kita pilih bilangan 5 dengan pangkat terendah, yaitu 5. Maka kita tuliskan di sini dikali 5. Nah, berikutnya adapun variabel-variabel pembentuk dari ketiga bentuk aljabar ini adalah sebagai berikut. Nah, ketiga bentuk aljabar ini sama-sama mempunyai variabel X, Y, dan Z. Nah, di sini terdapat variabel X dengan pangkat 2, yaitu X pangkat 2. Kemudian terdapat variabel X dengan pangkat 3, yaitu X pangkat 3. Dan terdapat variabel X dengan pangkat 8, yaitu X pangkat 8. Maka kita pilih variabel X dengan pangkat terendah, yaitu X pangkat 2. Maka kita tuliskan di sini dikali dengan X pangkat 2. Nah, berikutnya di sini juga terdapat variabel Y dengan pangkat 1, yaitu Y. Kemudian terdapat variabel Y dengan pangkat 2, yaitu Y pangkat 2. Dan terdapat variabel Y dengan pangkat 4, yaitu Y pangkat 4. Maka kita pilih variabel Y dengan pangkat terendah, yaitu Y. Maka kita tuliskan di sini dikali Y. Terakhir, di sini juga terdapat variabel Z dengan pangkat 2, yaitu Z pangkat 2. Kemudian variabel Z dengan pangkat 4, yaitu Z pangkat 4. Dan variabel Z dengan pangkat 6, yaitu Z pangkat 6. Maka kita pilih variabel Z dengan pangkat terendah, yaitu Z pangkat 2. Maka kita tuliskan di sini dikali Z pangkat 2. Nah, terakhir langkah yang ketiga yaitu kita kalikan semua bilangan-bilangan dan variabel-variabel berpangkat ini. Maka hasil dari 3 dikali 5 adalah 15. Kemudian dikali dengan X pangkat 2, kemudian dikali dengan Y, kemudian dikali dengan Z pangkat 2. Sehingga didapat 15X pangkat 2 YZ pangkat 2. Jadi EPB dari 90X pangkat 3 Y pangkat 4 Z pangkat 2, kemudian 75X pangkat 2 Y pangkat 2 Z pangkat 6, dan 135X pangkat 8 YZ pangkat 4 adalah 15X pangkat 2 YZ pangkat 2. Nah, terakhir bagian yang C yaitu akan kita cari EPB dari 6A ditambah B dipangkatkan dengan 2 dan 8A ditambah B. Maka langkah pertama yang akan kita cari adalah menentukan faktor-faktor dari kedua bentuk aljabar ini. Nah, bentuk aljabar yang pertama yaitu 6 dikali A ditambah B dipangkatkan dengan 2. Nah, bentuk aljabar ini memiliki koefisien 6 dan variabelnya yang terdiri dari A dan B yang terbentuk menjadi bentuk aljabar suku 2 yaitu A ditambah B dengan pangkat 2. Maka akan kita cari faktor prima dari koefisiennya yaitu 6 dengan menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, berdasarkan pohon faktor ini, maka faktor prima dari 6 adalah 2 dan 3. Sehingga koefisien 6 ini dapat kita nyatakan menjadi 2 dikali 3.
kemudian dikali dengan A ditambah B dipangkatkan dengan 2. Sehingga faktor dari 6 dikali A ditambah B dipangkatkan dengan 2 adalah 2 dikali 3 dikali A ditambah B dipangkatkan dengan 2. Nah, berikutnya bentuk aljabar yang kedua yaitu 8 dikali A ditambah B. Nah, bentuk aljabar ini memiliki koefisien 8 dan variabel yang terdiri dari variabel A dan B yang terbentuk menjadi bentuk aljabar suku 2, yaitu A ditambah B, di mana pangkatnya adalah 1. Maka akan kita cari faktor prima dari koefisiennya yaitu 8 dengan menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, berdasarkan pohon faktor ini, maka faktor prima dari 8 adalah 2, 2, dan 2. Sehingga koefisien 8 ini dapat kita nyatakan menjadi 2 pangkat 3. Kemudian dikali dengan A ditambah B. Sehingga faktor dari 8 dikali A ditambah B adalah 2 pangkat 3 dikali A ditambah B. Nah, berikutnya langkah yang kedua. Akan kita pilih bilangan-bilangan yang sama dan variabel-variabel dari pembentuk kedua bentuk aljabar ini. Nah, adapun bilangan-bilangan yang sama, pembentuk dari kedua bentuk aljabar ini adalah sebagai berikut. Nah, di sini sama-sama terdapat faktor prima 2 dengan pangkat yang berbeda, yaitu terdapat bilangan 2 dengan pangkat 1 yaitu 2 dan terdapat bilangan 2 dengan pangkat 3 yaitu 2 pangkat 3. Maka kita pilih bilangan 2 yang mempunyai pangkat terendah yaitu 2. Nah, untuk bilangan 3 ini tidak ada di dalam faktor dari bentuk aljabar 8 dikali A ditambah B. Maka 3 itu tidak perlu kita tuliskan. Nah, berikutnya untuk variabel-variabel pembentuk dari kedua bentuk aljabar ini adalah A ditambah B dengan pangkat 2 yaitu A ditambah B dipangkatkan dengan 2 dan A ditambah B dengan pangkat 1 yaitu A ditambah B. Maka kita pilih variabel A ditambah B dengan pangkat terendah yaitu A ditambah B. Maka kita kalikan di sini dengan A ditambah B. Nah, terakhir langkah yang ketiga adalah tinggal kita kalikan saja bilangan-bilangan dan variabel-variabel berpangkat ini. Nah, hasil dari 2 dikali dengan A ditambah B adalah 2A ditambah B. Jadi, FPB dari 6 dikali A ditambah B dipangkatkan dengan 2 dan 8 dikali A ditambah B adalah 2 dikali A ditambah B. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai menentukan KPK dan EPB dari bentuk aljabar. Untuk materi yang kedua yaitu menentukan EPB dari bentuk aljabar. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.